Halo, Far Masukin balik lagi di Sekutu Otomotif. Hari ini gue berada di Cibinong, di Hidden Gem, daerah Cibinong, Sentul. Di Antelo Finishing Solution bareng Om Rian, sama Daniel Sekut. Baik gak, hari ini kita lebih ngegantengin BMW 36 gue. Apa sih yang berubah nih, Om? Dari Airsus-nya nih, kita upgrade Airsus ya bilangnya. Manajemen. Iya. Kalau sebelumnya sama sesudahnya apa yang membedakan ya, Om? Jadi kalau yang pertama, kita kan pakai P2. Itu dua titik. Dua titik tuh istilahnya sumbu depan sama sumbu belakang, kiri kanan. Jadi mereka, kalau yang pertama, sistemnya mereka tuh naiknya barengan depan satu, belakang barengan. Kalau yang ini 4 titik independen. Kiri depan sendiri, kanan depan sendiri. Jadi adjustable. Sendiri-sendiri, beda gitu istilahnya. Yang kedua, ini kan sistemnya udah pakai 3H, Airlift punya Amerika. Ini yang ada head sensor. Jadi kalau head sensor tuh ceritanya ibaratnya gini lah, mobil kalau miring dia ratain sendiri gitu. Otomatis tuh? Otomatis. Anjing, karena 4 titik itu tadi ya? Dia harus di 4 titik, nggak bisa 2 titik. Karena independen sendiri-sendiri. Settingannya itu antara setiap as roda, itu kita ada alat sensor buat mengukur ketinggian. Jadi ketinggiannya itu udah dipatokin sama kita. Kalau mobil nih, misalnya kita mau setting nih, oh ya udah dua jari dari ban. Ya kan? Dia tetap stay 2 jari dari ban. Mau ada penumpang juga di belakang, tetap aja 2 jari. Nyesuaiin sendiri? Nyesuaiin sendiri. Nih kita lihat apa yang diubah ya, berarti ya. Ke belakang dulu kali Om ya? Iya. Penambahannya sih cuma kotak kecil gitu tadi gue lihat, tapi bisa ngubah semuanya nih, sadis. Ini kan? Iya, smart Ini box. doang nih? Iya, ini smart box-nya. Itu manifoldnya cuma satu. Manifoldnya itu yang ngontrol semua. Dia itu sebenarnya alat ini nggak pada dasarnya udah berapa kali dikembangin sama beberapa merek. Tapi yang paling sempurna itu Airlift. Karena dengan satu kotak kecil ukuran 15 cm, segini doang ya? Iya, dia bisa ngontrol sistemnya secanggih alat yang istilahnya mesti pakai 2-3 item digabungin supaya bisa ngontrol semua. Lu jual alat ini doang, penambahan manajemen ini ke konsumen berapa Om? Kurang lebih ya, kalau untuk harga. Nah, kalau harga Daniel nih, gue demen. Kalau untuk harga baru ya kita kalau teknik Om Rian. Business development. Jadi kurang lebih kalau untuk 4 titik kita setup lengkap itu termasuk prasis strut and bags-nya, itu kita jual di angka 85 sampai 100 tergantung mobilnya. Komplit. Termasuk instalasi, sama ada warranty-nya juga. Nah, kalau untuk parsial seperti ini kita jual 45 juta. Ini ya, yang ini ya, Airlift ini ya? Betul. Oh, mantap. Jadi kelebihan dari yang sebelumnya ini pasti banyak kayak Om Rian. Banyak. Beda jauh. Beda jauh? Kalau kempukan gimana? Jadi gini, secara logika, kalau 2 titik itu kan satu angin, satu keluaran dari manifold, ngatur 2. Dua itu kan mungkin nggak seimbang. Betul nggak? Kalau ini kan satu sendiri-sendiri. Jadi bayangin ya, kalau dia yang satu kena beban, yang ini kan ngangkat, yang ini turun, dia ngimbangin. Jadi pasti selalu lebih empuk. Jadi sistemnya anggap aja ini mobil kayak yang dipakai di BMW seri 7. Jadi menyesuaikan sendiri. Jadi ada orang di belakang pun, kita setel tingginya misal 2 jari dari roda, tetap dia 2 jari. Misal kita penumpang sebelah kita beratnya 150 kilo, tetap tuh ya? Sama, pokoknya dia tuh ada yang namanya panah 4. Penunjuk. Jadi penunjuknya itu yang bermain, bukannya angkanya, nggak usah lihat angkanya. Penunjuknya itu yang bermain. Dari situ misalnya yang kiri 150 kilo, berat kan? Mestinya ambles ke kiri kan? Kalau ini nggak, dia angin kirinya naik, tapi panahnya tetap di situ aja posisinya. Tuh, sekarang kita coba kali ya. Nih, biar sekut aja ya, nggak dicoba dulu. Karena remote-nya juga beda Om ya? Beda. Kalau ini kan dia remote-nya nggak kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan benar-benar remote. Kalau ini remote itu controller masih pakai kabel. Ini remote ini? Kalau kemarin kecil ya? Iya, dia nggak ada display. Nggak ada display ya? Kalau ini remote sekaligus display. Kita bilangnya tuh Airlift touchpad. Dan ini salah satu kelebihannya adalah dia akan menyimpan memori. Jadi ketika kita nyalain mobil, dia otomatis sudah ke naik posisi sendiri right. ya? Posisi right ya? Iya, jadi itu namanya rise on start feature. Jadi itu bisa diaktifin, bisa dimatiin. Tapi pada saat ini gue matiin, takutnya lupa. Lagi ambles, ngebrusuk, hancur nih fender. Mendingan naikin sendiri. Yes. Penting banget nih fitur ini buat orang pelupa kayak gua. Nih kita lihat ya. Kita nyalain nih ya. Naik sendiri, nanti nggak gue pencet nih. Tuh. Wow.
Di belakang ada 2 orang tuh. Loh. Ini nih displaynya. Lo lihat kan, angkanya nambah sendiri, tapi titiknya tetap di situ aja. Ini ada perbedaan 70-68. Ini masih toleransi nggak sih, Om? Masih toleransi. Yang penting dilihat cuma ininya doang nih. Kadang kita waktu nyetel head sensor itu hampir rata 100% kiri kanan itu hampir nggak mungkin, tapi masih dalam batas memungkinkan. Dia tuh tetap masih ngontrol normal. Oke. Nah, ada beberapa tombol nih. 1, 2, 3 tengah, 4, 5. 5 tombol. Betul. Kalau kemarin cuma 3 ya. Ini 5. Jadi begini, paling bawah. Ini buat ambles. Paling ambles tadi posisi parkir. Yes. Yang ini kalau lu lagi mau jalan show, misalnya masuk tempat parkiran kan kandasnya. Oh, kandas masih enak tuh. Iya. Masih bisa jalan tapi kandas. Tapi jangan dipakai harian. Iya. Ambrol. Ini. Iya, yang ini buat harian. Ini buat ride'nya. Iya. Ini kalau ini emergency dikit dia naik dikit. Ini high-nya. Yang ini paling tinggi. Kalau mau pulang ke rumah jalan nanjak, naikin. Polisi tidur nanjak, pakai ini. Dan kelebihannya dia, lu lagi jalan kenceng dari ini dari high mau turunin ke sini, pencetnya langsung 2 kali. Oke. Dan ini kabarnya kalau kita pakai airlift management ini lebih cepat naik turun, Om? Dia lebih cepat. Lebih cepat manajemennya, ya? Oke, kita coba ya. Nah. Lihat kan panahnya ikut turun. Iya. Oh, manis. Kita coba yang ini ya. Ini jalan cantik. Jalan cantik. Beloknya ingat-ingat. Takut ngegrosok. Ini soalnya bannya pasti celup. Paling tinggi kali, Om ya? Coba ya, Om. Boleh. Dari handphone dong, aplikasi dari handphone. Lebih canggih. Iya. Gue udah download di handphone. Ini posisi paling tinggi. Kita yang ini ya, 3 ya. 3. Connecting. Nah, langsung pindah sini tuh. Langsung pindah di sini. Manis banget. Tombolnya sama nih. Sama. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Persis ya. Oke. Berarti kita yang tengah kali, Om ya? Iya, 2 kali, Om? 2 kali. Ini berat. Lihat nggak angkanya? Kalau nggak ada orang, dia angkanya di 50-an belakang. Ya. Tapi begitu ada orang, dia angkanya kan saya bilang naik dia. Coba dia turun deh, Nil. Coba turun deh. Dari turun deh. Oh iya. Dia nurunin. Oh iya, anjing gila pinter banget. Coba naik lagi. Tuh, naik lagi dia. Anjing pinter banget. Dia bisa ngatur-ngatur sendiri maunya dia. Pokoknya yang penting ininya aja segini posisinya. Makanya kalau pakai ini, kayak banyak Vettel ini kan di Ferrari, di mobil-mobil sport. Ini dipakai lari 290 aja enak. Kenapa? Karena tetap dia nyeimbanginnya tetap mobil tuh diem. Kan kalau pakai Airsus kenapa orang bilang suka membal-membal? Karena yang waktu balik ke sininya, yang ininya nggak menekan balik sentrifugalnya. Gitu. Jadi sebenarnya enak Airsus apa enggaknya tergantung manajemennya, Om ya? Manajemen juga. Karena kalau misalnya kita ngomongin ya Pak. Cut dulu. Apa? Matiin dulu mobil itu kenapa oli dulu ya? Ini? Apa namanya temperatur naik tinggi. Lebih dari setengah. Oh iya nih. Mati dulu oli itu Kenapa nih? Oh iya naik lagi temperaturnya. Apa ya? AC enggak. Nah kita matiin mesinnya dulu nih. Udah kita lihat, udah kita coba. Dan nanti mungkin gua akan tes kali ya keempukan dari mobil ini. Tapi yang pasti sih airlift management ini tuh otaknya dibilang Om. ECU-nya lah kalau komputer. Oh, ECU-nya ya. Dia yang ngontrol semua, dia yang beresin semua, kita tinggal gas. Kalau perawatan dari ini gimana, Om? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dia udah ada water trap-nya, jadi yang nyaring. Kalau biasa kan kompresor suka ada airnya tuh. Iya. Ya kan? Itu udah ada sendiri. Jadi dia langsung self-reflush, jadi dia bisa ngebuang sendiri. Oke, dan tadi kita tetap ya, pikiran gue tuh bakalan mengubah ini tempat ya, space ya. Pikir gede kan? Iya, kecil gitu loh. Kalau gua kasih lihat yang bekas kemarin ada Ferrari satu ganti, tapi gua nggak sebut merek deh ya. Itu satu bagasi Ferrari depan habis sama dia punya controller. Gede tuh. Buset. Segini ada kali. Oh yang bener loh. Bentar, begitu ganti ini, orangnya udah kemarin dia bilang, waduh ini mobil ampul-ampulan kata dia. Dia belinya emang udah dapetnya begitu. Akhirnya dia nggak ganti balon.
Dia nggak ganti suspensi, dia ganti manajemen aja. Oh, berarti manajemen tuh penting tuh. Manajemen penting selain suspensi. Jadi kalau suspensi juga berbeda-beda. Jadi banyak kan satu pabrikan itu kalau di dunia mereka bikin one for all. Jadi ada yang untuk mobil berat, dia kasih di mobil kecil, cuma dia pendekin aja nanti setelan strutnya. Nah itu bantingannya, kalau mobil kecil kan enteng. Ya. Kebayang nggak shock breakernya untuk nahan beban berat? Udah salah kaprah tuh ya. Nah konsepnya nggak ketemu. Berarti gini Om, kalau misalnya untuk harian, pakai airlift manajemen lebih oke dong? Lebih oke. Harian mau dikebut juga oke. Kebut juga oke? Iya. Oke, tapi kalau buat kontes apa segala macam ya udahlah ya. Terserah, balikin lagi. Benar. Tapi yang pasti harian tuh lebih enak lah. Betul. Empuknya dapet, naik turunnya lebih cepat, sama lebih pinter lah ya. Iya, jadi dia tuh segala macam. Dia juga selain itu kalau dilihat di sini ada yang namanya penyetaraan sumbu roda. Jadi kiri sama kanan. Itu yang bikin mobil tuh enak. Dia tuh ada sistemnya. Oke. Jadi misalnya ya itu yang kita bilang, kalau satu miring dia nyetarain sendiri. Nah itu axle equalization di sini ada fiturnya. Kayak di mobil-mobil mahal zaman sekarang ya? Yoi. Jadi emang ini adopsinya dia keluar terakhir loh dibanding yang lain. Tapi ini yang paling sempurna. Oke. Jadi dulu terus terang gue nggak pernah main beginian, Pak. Jadi sebelumnya tuh males gitu. Karena Airsus itu mentul-mentul. Dulu yang zaman dulu yang masih pakai dongle, tahu kan? Iya, tahu. Yang pakai lebih nggak enak banget itu. Yang pakai pencetan power window. Nah, kita amblesin nih. Ini teman gue nih pakai. Kata dia, "Bro, lu keluar dulu coba kanan sama kiri rata nggak 2 jari?" Nah. Kalau ini kan nggak usah pusing, bener nggak? Lo naik tinggal punya cus, udah normal. Gila teknologi dan harga itu emang nggak bohong cuy. Ya gak? Jadi buat teman-teman di sini, kalau emang yang mau pakai Airsus dan buat harian, pakailah airlift management yang emang mumpuni Om ya. Iya. Jadi emang sekut lah pokoknya lah. Ih, sekut banget. Ntar gue tes kali ya nih mobil, tapi yang pasti sih gue udah puas nih ngelihat performa dari airlift management yang baru dipasang di BMW 36 gua. Langsung aja hubungi Daniel dan Om Rian di Antelop Finishing Solution, Instagramnya daerah di Sentul Om ya? Sentul. Wah, dekat rumah nyokap, tega Cibinong Pride, tega Nanggewer Crew. Om Rian, thank you banget Om Rian ya. Thank you, Pak. Thank you banget udah bagusin dan gantengin BMW 36 Touring gue atau wagon. Dan ini gue nggak sabar sih untuk nongkrong bareng anak-anak. Soalnya kadang-kadang gue pencet dulu, pas ini mau nyalain, pencet lagi. Nah, wah. Kalau ini nggak usah. Otomatis. Iya. Dari handphone aja. Iya, dari jauh. Iya. Canggih banget. Thank you banget Om ya. Thank you banget Nel. Thank you Om. Thank you banget Nel ya. Iya. Lo langsung hubungi Daniel kontaknya itu untuk masalah harga, untuk konsultasi, datang boleh, telepon boleh, silakan tuh Instagramnya ada disokin. Dan sekali lagi yang udah nonton episode kali ini, thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Om Rian pamit, Daniel pamit. Salam jempol kejepit, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Baru gue mau bawa balik overheat. Gue nginep aja Pak di bengkel Om Rian.